Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Zakat fitrah hukumnya wajib. Sehingga mari kita mempelajari beberapa poin yang biasanya terkadang agak sedikit dilupakan. Di mana hal tersebut penting sekali untuk diketahui. Zakat fitrah ini wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam yang mampu dan hidup di sebagian bulan Ramadan dan sebagian bulan Syawal. Dalam Islam pergantian hari dimulai dari maghrib. Jika seorang hidup walau hanya sesaat sebelum maghrib, malam 1 Syawal sampai masuk waktu maghribnya, artinya ia hidup di sebagian bulan Ramadan dan sebagian bulan Syawal, dan wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Dan disimpulkan ini yang pertama, wajib menzakati orang yang meninggal setelah masuk waktu maghrib malam 1 Syawal tersebut, malam lebaran. Kenapa? Karena dia hidup di bulan Ramadan dan sebagian di bulan Syawal. Kedua, wajib menzakati bayi yang dilahirkan sebelum maghrib malam lebaran dan terus hidup sampai masuk maghrib, walaupun setelah itu meninggal dunia. Kenapa? Ya, karena bayi tersebut hidup di bulan Ramadan dan sebagian bulan Syawal. Jadi wajib juga untuk dibayarkan zakatnya. Lalu tidak ada kewajiban zakat fitrah bagi orang yang meninggal sebelum masuk waktu maghrib belum lebaran. Kenapa? Karena dia cuma hidup di bulan Ramadan dan ke bawah tentunya ya. Tapi dia tidak hidup di bulan Syawal, sehingga tidak wajib. Seperti itulah. Lalu berikutnya, yang kedua, poin kedua, yaitu jumlah ukuran zakat fitrah. Besaran zakat fitrah yang dikeluarkan adalah berupa makanan pokok mayoritas penduduk daerah yang ditunaikan zakatnya. Di Indonesia dalam hal ini adalah beras. Ya. Maka untuk wajib mengeluarkan zakat fitrah berupa beras, dan ukurannya setelah dilakukan beberapa penelitian, memang ketentuannya adalah 1 mud adalah 0,7 kilo. 1 sok adalah 4 mud. Sehingga kewajiban tersebut adalah yaitu 1 sok berarti 4 mud, 1 mud dikali 4. Jadi ketemu bilangannya yaitu 2,8 kilo. Nah, karena untuk kehati-hatiannya, maka para ulama yaitu menaikkan ke atas menjadi 3 kilo. Walhasil besaran zakat fitrah ini yaitu antara 2,8 kilo sampai 3 kilo. Yang lebih praktis bagaimana? Bulatkan saja 3 kilo, seperti itu. Lalu berikutnya yang perlu diperhatikan adalah selain kita, seorang laki-laki wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi diri sendiri, tetapi terkadang kita mempunyai orang yang wajib kita nafkahi, katakan kepala rumah tangga. Maka siapa yang wajib kita nafkahi? Yaitu adalah berarti kita yang mengeluarkan zakat fitrah atasnya, yaitu atas siapa? Orang-orang yang wajib yang kita nafkahi. Yang pertama, kalau kita punya anak yang belum balik dan tidak memiliki harta, maka kita sebagai orang tua wajib mengeluarkan zakat fitrah atas namanya. Dan untuk anak yang belum balik tersebut, maka wajib kita ini sebagai ahli warisnya meniatkan atas nama anak kita yang belum balik tersebut yang tidak mempunyai harta. Tetapi kalau anak tersebut belum balik, tapi dia mampu, contohnya dia kehilangan ayahnya, yaitu anak yatim, dia belum balik, tapi dia punya harta waris yang banyak sekali, maka harta tersebut, harta zakat fitrahnya diambil daripada harta yang dia dapat daripada warisnya tersebut. Diambilkan sebagian, maka dikeluarkan untuk kebutuhan zakat fitrah. Yang meniatkan siapa? Yang meniatkan adalah ahli warisnya. Dalam ini ibunya pun boleh meniatkan, pamannya boleh dan sebagainya ya. Kedua, yaitu yang wajib kita nafkahi, saya sebagai ayah, anak itu sebut sudah balik, tapi secara fisik dia tidak mampu bekerja sendiri. Naudzubillah min dzalik, lumpuh, idiot, atau penyakit yang sangat sulit sekali untuk dia bisa mandiri, maka dan sebagainya, dan dia tidak memiliki harta, maka wajib bagi si ayah tersebut mengeluarkannya. Seperti itu, ya. Kalau anak tersebut ya istilahnya yang seperti tadi kriterianya, sudah balik tapi secara fisik tidak mampu bekerja seperti lumpuh, idiot, dan penyakit tetap yang tidak mungkin dia kerja, tapi dia punya harta. Dari apa? Mungkin dia dapat harta hadiah dari orang lain, atau misalnya waris dari ibunya yang kaya, maka diambil
dari harta tersebut untuk bayar zakat fitrahnya, seperti itu. Ketiga, orang tua yang tidak mampu, maka kita sebagai anak wajib mengeluarkan zakat fitrah atasnya, ya. Karena hal ini dia ini orang tua tersebut tidak mampu, kita wajib untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Tapi lain dengan mertua, karena mertua tidak wajib kita nafkahi. Siapa yang menafkahi adalah anak laki-laki dari mertua kita. Kalau orang mertua kita tidak punya anak laki-laki, maka kita sebagai mantu bisa memberikan harta kepada orang tua mertua kita, sehingga mertua kita bisa mengeluarkan zakat atas harta pemberian dari si anak mantunya, seperti itu. Lalu berikutnya yang keempat, istri. Istri tersebut wajib yang mengeluarkan zakat adalah suaminya. Dan di sini yang perlu menjadi catatan penting bagi seorang istri, maka si suami ini yaitu wajib meniatkan atas nama istri. Kalau seandainya istri ini berniat mengeluarkan zakat sendiri, memakai harta sendiri atau harta dari suaminya tanpa izin dari suami, maka tidak sah zakatnya. Kenapa? Karena suami yang bertanggung jawab mengeluarkan zakat fitrahnya dan juga bertanggung jawab akan meniatkan atas namanya. Kalau si istri ini kepingin mau meniatkan, maka hendaknya minta izin. Ya suamiku, saya mengeluarkan zakat fitrah atas harta saya sendiri dan saya mau niatkan sendiri, boleh enggak? Kalau suami mengatakan silakan, nah, maka baru sah. Kalau tidak sah. Lalu berikutnya, istri yang sudah ditalak roj'i, istri yang pernah dikumpuli, yaitu dan tertalak 1 atau 2 dalam masa iddah, maka tetap si suami ini wajib untuk mengeluarkan zakat fitrahnya dan meniatkan atasnya. Yang berikutnya, istri yang ditalak ba'in, seperti orang yang ditalak 3. Apabila dalam keadaan hamil, maka suami wajib untuk tetap menafkahinya, seperti mengeluarkan zakat fitrah atasnya, seperti itu, ya. Lalu berikutnya yang perlu lagi kita perhatikan adalah permasalahan niat, ya. Permasalahan niat ini bagaimana caranya kita membaca niat. Niat ini syaratnya tidak harus dalam bahasa Arab, bahasa apapun boleh. Kalau kita mengeluarkan sendiri langsung, maka niat itu bisa dilakukan ketika menyerahkan zakat fitrah kepada yang berhak, atau saat menyisihkan beras susu untuk zakat fitrahnya, atau setelah menyisihkannya. Jadi niat ini boleh sebelum kita berikan kepada yang berhak menerimanya, atau saat memberikan kepada yang berhak menerimanya. Nah, niatnya, kalau niatnya kita ini mau niat sendiri atas nama sendiri, maka kita niatkan, yaitu saya niat mengeluarkan zakat fitrah atas nama saya sendiri karena Allah Ta'ala. Tapi kalau kita mengeluarkan zakat fitrah untuk orang lain, seperti tadi, untuk orang-orang yang wajib kita nahi, untuk istri kita, anak kita yang belum balik, belum mampu dan sebagainya, maka niatnya saya niat mengeluarkan zakat fitrah atas nama, sebutkan fulan, fulana dan sebagainya karena Allah Ta'ala, seperti itu. Nah, lalu ketentuannya yang perlu kita perhatikan di sini, yaitu ada satu hal yang tidak boleh kita lalai. Orang tua tidak wajib mengeluarkan zakat anaknya yang sudah balik dan mampu. Yaitu dia ini sudah bekerja, mampu, ya, baik laki-laki atau perempuan, dan anak itu mempunyai kewajiban menzakati dirinya sendiri. Oleh sebab itu, apabila orang tua ingin mengeluarkan zakat fitrah anak itu, maka bisa dilakukan dengan 2 cara. Anak kita mampu nih, sudah bekerja, ya, tapi orang tuanya karena sayangnya, biarkan saya yang akan mengeluarkan zakat fitrahnya. Maka kalau itu terjadi, maka bagaimana caranya supaya sah? Yaitu si orang tua memberikan makanan pokok, yaitu berikan kepada si anak itu untuk ia niati, anak itu niati dan dia zakati sendiri. Ya kita memberikan, nanti anak tersebut biar diniatkan sendiri atas namanya. Atau kalau anak tersebut tidak mau membeli, kita tetap yang mau membelikan, dan kita mau untuk meniatkan juga, maka kita suatu izin kepada anak kita, ya nak, kamu kan sudah mampu, kamu wajib zakat sendiri, tapi ini bapak tidak apa-apalah mengeluarkan zakat fitrah atas kamu, tak belikan ya, dan aku niatkan juga, bapak niatkan untuk kamu, diizinkan kan enggak? Diizinkan enggak? Kalau anak mengatakan ya pak, tolong belikan sekalian diniatkan, saya izinkan, maka baru sah, seperti itu, ya. Itulah kriterianya, ya. Tapi kalau anak tersebut sudah balik, misalnya dia belum bekerja, belum mampu karena dia sekolah, dia di pondok dan sebagainya, maka tetap orang tua tersebut
yang yang mengeluarkan zakatnya karena dia kan belum mampu seperti itu ya. Nah, lalu berikutnya kalau seandainya yaitu waktu pengeluaran zakat ya, waktu penyerahan zakat. Waktu pengeluaran zakat ini ada yang namanya waktu jawas, boleh. Kapan waktu jawas tersebut? Yaitu sejak awal Ramadan. Ya, satu malam Ramadan sudah boleh. Batas akhirnya siapa waktu jawas tersebut atau sebelum waktunya waktu maghrib malam Idul Fitri atau malam 1 Syawal. Tapi kalau kita mengeluarkan di waktu jawas malam 1 Ramadan, 2 Ramadan sampai sebelum maghribnya masuk maghrib atau Idul Fitri, kalau si penerima zakat tersebut tiba-tiba kaya, maka kita harus mengeluarkan zakat fitrah kembali mencari orang yang mampu, orang yang berhak menerimanya. Dalam hal ini 8 kriteria tersebut. Atau kalau kita mengeluarkan zakat fitrah tersebut di waktu jawas, boleh. Sebelum waktu masuk maghrib 1 Syawal, ternyata orang tersebut meninggal dunia, maka kita gugur tidak sah zakat fitrah tersebut dan kita wajib mencari orang yang berhak menerimanya dan kita keluarkan di waktu wajib mengeluarkan zakat. Yaitu waktu wajib adalah waktu datangnya waktu maghrib malam 1 Syawal tersebut. Nah, tentunya waktu yang 3 adalah waktu utama, waktu fadilah, yaitu sejak terbitnya fajar hari raya 1 Syawal sampai sebelum sholat Id untuk mengeluarkan zakat di waktu tersebut. Itu adalah waktu yang utama. Nah, waktu yang berikutnya adalah waktu makruh. Ya, hendaknya kita hindari ini ya. Yaitu setelah melaksanakan sholat Id pada 1 Syawal tersebut hingga terbenamnya matahari 1 Syawal tanpa uzur. Kecuali karena menunggu kerabat atau tetangga yang berhak menerima asalkan tidak sampai waktu maghrib. Yaitu menghilangkan keuzuran. Dan juga yang patut kita hindari adalah waktu haram, yaitu mengakhirkan zakat hingga terbenamnya matahari 1 Syawal. Kecuali karena uzur, seperti tidak mendapatkan orang yang berhak di daerah tersebut. Namun demikian, ia tetap wajib mengqadainya. Ini kurang lebih daripada serba-serbi permasalahan zakat fitrah yang sering kita temui di lapangan. Semoga hal ini bisa bermanfaat untuk kita semua agar zakat kita ini sempurna dan sah di mata secara syariat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.